Banyak orang mengira memulai chat itu mudah, tinggal kirim hai atau lagi apa, lalu berharap percakapan berjalan dengan sendirinya. Kenyataannya justru di beberapa detik pertama itulah banyak obrolan langsung berhenti tanpa arah. Padahal ada cara sederhana untuk memulai chat agar terasa lebih menarik, alami, dan membuat lawan bicara ingin terus membalas. Di video ini kita akan membahas 3 cara memulai chat tanpa terlihat membosankan yang bisa langsung kamu praktikkan. Jadi simak sampai akhir karena cara terakhir sering diabaikan, padahal justru paling berpengaruh. Banyak orang berpikir bahwa yang terpenting dalam memulai chat adalah keberanian untuk mengirim pesan lebih dulu. Padahal keberanian saja tidak cukup. Cara kamu membuka percakapan seringkali menentukan apakah obrolan akan berlanjut atau berhenti hanya dalam beberapa balasan. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menggunakan kalimat pembuka yang terlalu umum. Misalnya, "Hey, lagi apa? Apa kabar?" atau "Sudah makan?" Kalimat seperti ini memang sopan dan tidak salah, tetapi masalahnya adalah hampir semua orang menggunakannya. Akibatnya, pesan tersebut tidak memberikan kesan yang berbeda dan tidak memancing rasa penasaran. Bayangkan seseorang menerima puluhan pesan dengan pola yang sama. Ketika muncul satu lagi pesan bertuliskan "Hey", kemungkinan besar respons yang muncul hanyalah balasan singkat seperti "Hai" juga, atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Bukan karena orang tersebut tidak tertarik, tetapi karena tidak ada alasan kuat untuk melanjutkan percakapan. Karena itu, cobalah memulai chat dengan sesuatu yang lebih spesifik. Perhatikan apa yang pernah ia unggah di media sosial, hobi yang ia sukai, atau pengalaman yang pernah kalian bicarakan sebelumnya. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan, bukan sekadar mencari bahan obrolan. Misalnya, jika ia baru saja mengunggah foto saat mendaki gunung daripada bertanya, "Lagi apa?" Kamu bisa mengatakan, "Pemandangan di foto yang kamu unggah kemarin keren banget, itu di gunung mana?" Kalimat seperti ini jauh lebih mudah dijawab karena memiliki konteks yang jelas. Contoh lain, jika ia menyukai film, kamu bisa berkata, "Aku baru selesai nonton film yang katanya bagus, tapi endingnya malah bikin bingung." Kamu pernah punya pengalaman seperti itu? Pertanyaan seperti ini lebih mengundang cerita daripada sekadar meminta jawaban singkat. Yang perlu dipahami, tujuan dari pembuka chat bukan untuk langsung membuat lawan bicara terkesan. Tujuannya adalah membuka pintu agar percakapan mengalir dengan alami. Semakin mudah seseorang merespons pesanmu, semakin besar peluang obrolan akan berkembang ke topik yang lebih menarik. Ingat, kesan pertama dalam chat bukan ditentukan oleh kata-kata yang rumit atau gombalan yang berlebihan. Justru, kesan terbaik lahir dari perhatian pada detail dan kemampuan membuat lawan bicara merasa bahwa pesan itu memang ditulis khusus untuknya, bukan pesan yang sama yang bisa dikirim kepada siapa saja. Itu adalah langkah awal yang sederhana, tetapi sering menjadi pembeda antara chat yang berakhir dalam hitungan menit dan percakapan yang terus berlanjut. Setelah berhasil membuka percakapan, tantangan berikutnya adalah menjaga agar obrolan tetap hidup. Di tahap ini, banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan yang sama, yaitu terlalu banyak bertanya. Mereka berpikir semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin lancar percakapannya. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Coba bayangkan kamu menerima pesan seperti ini. "Lagi di mana? Kerja apa? Sudah makan? Tinggal di mana? Hobinya apa?" Semua pertanyaan itu mungkin wajar, tetapi jika datang berturut-turut, suasananya akan terasa seperti sedang diwawancarai, bukan mengobrol santai. Akibatnya lawan bicara bisa merasa lelah dan hanya memberikan jawaban singkat. Percakapan yang menarik bukanlah percakapan yang dipenuhi pertanyaan, melainkan percakapan yang mengandung pertukaran cerita. Orang umumnya lebih nyaman berbicara dengan seseorang yang juga mau berbagi, bukan hanya meminta informasi. Karena itu, cobalah menggabungkan pertanyaan dengan opini atau pengalamanmu sendiri. Misalnya, daripada langsung bertanya, "Kamu suka traveling?" Kamu bisa mengatakan, "Iya." "Belakangan ini aku sadar kalau pergi ke tempat baru itu bukan cuma soal liburan, tapi juga bikin pikiran lebih segar. Kalau kamu sendiri lebih suka jalan-jalan ke alam atau ke kota?" Kalimat seperti ini terasa lebih hangat karena kamu memberikan sedikit gambaran tentang dirimu terlebih dahulu. Lawan bicara pun akan lebih mudah memberikan jawaban yang panjang karena ia merasa sedang berdiskusi, bukan diinterogasi. Selain itu, gunakan pertanyaan yang terbuka. Hindari pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak. Misalnya, daripada bertanya, "Kamu suka musik?" Lebih baik bertanya, "Musik seperti apa yang biasanya kamu putar saat ingin menenangkan pikiran?" Pertanyaan seperti ini mendorong lawan bicara untuk bercerita lebih banyak. Hal penting lainnya adalah memperhatikan jawaban yang diberikan. Jangan terburu-buru berpindah ke topik lain hanya karena sudah menyiapkan daftar pertanyaan berikutnya. Justru kembangkan jawaban mereka. Jika ia mengatakan suka memasak, jangan langsung bertanya tentang hobi lain. Tanyakan masakan favoritnya.
pengalaman lucu saat memasak, atau alasan ia menyukai kegiatan tersebut. Dari satu jawaban saja, seringkali muncul banyak topik baru yang membuat percakapan mengalir tanpa terasa dipaksakan. Pada akhirnya, percakapan yang menyenangkan bukan tentang siapa yang paling banyak bertanya, tetapi siapa yang mampu membangun rasa nyaman dan rasa penasaran secara bersamaan. Ketika lawan bicara merasa didengar dan menikmati alur obrolan, mereka akan membalas bukan karena merasa harus, melainkan karena memang ingin terus berbicara denganmu. Banyak orang ingin terlihat menarik saat mengobrol melalui chat. Akibatnya mereka terlalu berusaha tampil lucu, selalu ingin menjadi pusat perhatian, atau bahkan sengaja membuat lawan bicara cemburu agar dianggap lebih bernilai. Padahal cara seperti ini seringkali memberikan kesan tidak tulus. Yang sebenarnya membuat seseorang betah mengobrol bukanlah karena kamu selalu punya kata-kata yang hebat, melainkan karena mereka merasa nyaman saat berbicara denganmu. Kenyamanan adalah fondasi dari setiap hubungan yang baik itu pertemanan maupun hubungan yang lebih serius. Salah satu cara membangun kenyamanan adalah menjadi pendengar yang baik. Saat lawan bicara sedang menceritakan sesuatu, jangan buru-buru mengalihkan pembicaraan kepada dirimu sendiri. Berikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan apa yang mereka katakan. Misalnya ketika mereka bercerita tentang hari yang melelahkan, jangan langsung menjawab, "Aku juga lebih capek." Sebaliknya, cobalah memahami perasaannya terlebih dahulu. Respons seperti ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan didengarkan. Selain itu, jangan memaksakan percakapan jika suasananya memang belum mendukung. Ada kalanya seseorang membalas singkat bukan karena tidak tertarik, tetapi karena sedang sibuk, lelah, atau memiliki banyak hal yang sedang dipikirkan. Memaksa mereka terus membalas justru bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Orang yang percaya diri tidak akan panik ketika chat tidak langsung dibalas. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Memberikan ruang juga merupakan bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Hal lain yang perlu dihindari adalah terlalu cepat membahas hal-hal yang bersifat pribadi atau sensitif. Hubungan yang baik dibangun secara bertahap. Semakin nyaman seseorang denganmu, semakin mudah mereka membuka diri tanpa perlu dipaksa. Ingat, tujuan utama dari sebuah percakapan bukan sekadar mendapatkan balasan, tetapi menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Ketika seseorang merasa nyaman setiap kali berbicara denganmu, mereka akan mulai menunggu pesanmu, menikmati obrolan yang terjadi, bahkan sesekali menjadi orang yang menghubungimu lebih dulu. Memulai chat yang menarik sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Hindari pembuka yang terlalu umum, bangun rasa penasaran tanpa membuat lawan bicara merasa diinterogasi, dan yang terpenting, ciptakan kenyamanan dalam setiap percakapan. Pada akhirnya, orang tidak selalu mengingat kata-kata yang kamu kirim, tetapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka setelah berbicara denganmu. Jadi mulailah membangun percakapan yang tulus, alami, dan menyenangkan. Karena dari sebuah chat sederhana bisa saja lahir hubungan yang bermakna.